Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya kesesatan menuju terangnya hidayah. Kali ini kita akan membahas mengenai dosa yang sangat besar, bahkan lebih besar 1000 kali dari dosa berzina. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati, saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar terus dapat mensiarkan agama Islam. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti tidak akan pernah luput dari kesalahan dan dosa, baik itu secara sengaja maupun tidak. Berbuat zina merupakan salah satu perbuatan dosa besar yang sangat dibenci Allah. Begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan berbuat zina dan hukuman yang akan diterima para pelakunya. Meski demikian, besar ancaman dosa yang akan diterima oleh pelaku zina ternyata tidak seberapa dengan dosa yang satu ini, di mana dosa ini 1000 kali lebih besar dari berzina. Ancaman bagi pelaku dosa tersebut adalah hukuman dan kemurkaan Allah, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Lalu dosa apakah itu? Dikisahkan pada suatu senja di zaman Nabi Musa alaihissalam. Saat itu terlihat seorang wanita yang sedang berjalan dengan terhuyung-huyung, berpakaian hitam, menandakan tengah berada dalam duka yang mendalam. Wanita tersebut melangkah terseret-seret mendekati kediaman Nabi Musa. Diketuklah pintu pelan-pelan sambil mengucap salam, hingga terdengar sahutan, "Silahkan masuk." Perempuan tersebut berjalan masuk ke dalam rumah sambil kepalanya terus menunduk. Air matanya pun meluncur deras, kemudian mengatakan, "Wahai Nabi Allah, tolonglah aku, doakan aku agar Allah berkenan mengampuni dosa keji aku." "Apakah dosamu, wahai wanita ayu?" tanya Nabi Musa sambil terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawab sang wanita. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan tersebut dengan ketakutan bercerita, "Aku telah berzina." Mendengar hal tersebut membuat kepala Nabi Musa terangkat dan hatinya tersentak. "Dari perzinaan itu aku pun hamil. Setelah anak itu lahir, kemudian aku langsung cekik lehernya sampai meninggal," ucap wanita tersebut sambil menangis sejadi-jadinya. Mata Nabi Musa pun berapi-api. Dengan muka berang ia menghardik wanita tersebut. "Perempuan celaka, pergi kamu dari sini agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi," teriak Nabi Musa sambil memalingkan wajahnya. Sang wanita tersebut kemudian bangkit dan melangkah keluar. Dia menangis terangguk-angguk. Ratapan tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu akan kemana lagi mengadu, bahkan tidak tahu akan kemana lagi kakinya melangkah. Karena jika Nabi saja sudah menolaknya, bagaimana dengan manusia yang lainnya? Terbayang dosa-dosa yang telah diperbuat. Alangkah mengejutkan setelah wanita tersebut keluar dari rumah Nabi Musa, Malaikat Jibril pun turun mendatangi sang Nabi, lalu bertanya,
Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidaklah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya, kata malaikat Jibril. Nabi Musa pun terperanjat. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang hina itu? Ada, jawab malaikat Jibril dengan tegas. Dosa apakah itu? Tanya Nabi Musa yang kian penasaran. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, jawab malaikat Jibril. Mendengar penjelasan tersebut membuat Nabi Musa memanggil wanita tadi untuk menghadap kepada dirinya kembali. Kemudian dengan khusyuk beliau mengangkat tangan dan memohon ampunan kepada Allah untuk perempuan tersebut. Nabi Musa kemudian menyadari bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sama saja seperti dirinya berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Bukan itu saja, berarti ia seakan-akan menganggap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada artinya, yaitu untuk mengatur dan memerintahkan hambanya. Dalam sebuah riwayat diterangkan bagaimana kejamnya siksaan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang 7 hasta. Rantai ini akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat, kemudian dimasukkan dalam mulutnya dan akan keluar dari duburnya. Kemudian malaikat mengumumkan, ini adalah balasan orang yang menyepelekan perintah Allah. Berbeda halnya dengan orang yang bertaubat dan mengakui kesalahannya kepada Allah serta menyesali dengan sungguh-sungguh, berarti masih memiliki iman dalam dirinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima permohonan maaf dan mengampuni kesalahan dan dosa hambanya yang bersungguh-sungguh bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meskipun dosa meninggalkan sholat secara sengaja dianggap lebih besar daripada dosa zina, tetapi kita tidak boleh menganggap remeh zina. Karena dalam Islam, zina termasuk dosa besar dan Allah sangat melarangnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat bagaimanapun keadaannya, melaksanakan sholat tepat waktu, dan mengajak sesama muslim untuk melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.